warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas R5A, ingin menjelaskan tentang difraksi, interferensi, dan polarisasi. Perkenalkan, nama saya Yesi Destiana Ramdini, NPM 2018 425000064. Saya Nindya Alia Nabila, NPM 2018 425000055. Saya Salma Masturo dengan NPM 2018 425000083. Saya Ike Ismawati, NPM 2018 425000061. Saya Meilania Nur Izati dengan NPM 2018 425000058. Akbar Perdana dengan NPM 2018 425000062. Di sini saya akan menjelaskan tentang polarisasi. Apa sih polarisasi itu? Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah bidang getar pada cahaya, sehingga cahaya tersebut kehilangan sebagian getarannya. Nah, peristiwa polarisasi terjadi melalui beberapa cara, yaitu pemantulan, bias kembar, absorpsi selektif, hamburan, dan pemantulan bidang datar. Pengaplikasian polarisasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kacamata. Ternyata kacamata juga bisa menggunakan lensa polarisasi. Cara kerjanya yaitu melalui polarisasi pemantulan. Sistemnya, sinar matahari dapat diserap atau dipantulkan dalam beberapa arah yang berbeda. Sinar yang memantul dari horizontal, seperti air, tanah, atau kap mobil, biasanya dipantulkan kembali ke arah horizontal yang sama. Jadi, sinar matahari tidak langsung mengenai mata. Nah, ada beberapa manfaat menggunakan kacamata polarisasi, yaitu menghilangkan silau, mengurangi pantulan, mengurangi ketegangan mata, penjelasan visual, dan memungkinkan persepsi warna yang benar. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah difraksi. Apa sih difraksi? Jadi, difraksi adalah suatu peristiwa yang apabila ada suatu sinar yang memiliki panjang gelombang tertentu melewati suatu celah sempit atau lebih dengan lebar yang ekivalen dengan panjang gelombang sinar yang datang. Nah, maka akan terjadi suatu pembelokan atau penyebaran sinar. Saya di sini akan menjelaskan difraksi celah tunggal. Jadi, saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang disebut dengan difraksi celah tunggal. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi, setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Untuk memulai percobaan berikut, saya cuma membutuhkan 3 alat dan bahan untuk praktikum difraksi celah tunggal. Yang pertama itu senter, terus gunting, dan kertas HPS. Ya, langsung aja kita masuk ke percobaannya. Jadi jarak dari kertas HPS ke senter itu sekitar 10 cm. Dan jarak dari tembok ke kelas HPS itu sekitar 30 cm. Jadi jarak dari senter ke tembok itu 40 cm. Nah, sebenarnya simpel bila difraksi celah tunggal ini. Jadi kita menyinari kertas HPS yang sudah dibolongi. Dan tinggal dilihat nih, hasilnya di tembok. Jadi jika sinar melewati celah-celah yang sudah dibolongi, maka sinar tersebut akan membentuk bayangan baru. Tapi mungkin kayak kurang kelihatan di situ karena bayangannya ini membentuk pita gelap dan terang.
dan merambat ke seluruh bagian yang lainnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang difraksi. Pada eksperimen kali ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih pola difraksi yang dihasilkan ketika kepingan CD diberikan sumber cahaya. Sebelum melakukan percobaan, kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. Jadi, alat dan bahan yang digunakan itu adalah satu buah CD atau compact disc dan juga sumber cahaya. Nah, sumber cahayanya ini bisa berupa senter ataupun laser. Tapi, kalau misalnya kalian nggak punya keduanya, kalian bisa menggunakan flash handphone kok. Jadi gampang banget kan teman-teman? Nah, sekarang kita simak video percobaannya ya. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah tembakkan sumber cahaya ke titik tengahnya atau celah sempit yang ada di compact disc atau CD-nya. Nih, yang di lingkaran ya teman-teman. Lalu kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Ini dia. Maka akan muncul warna pelangi di tengah dan juga cahaya yang gelap terang seperti ini. Kenapa ya hal ini bisa terjadi? Simak penjelasannya. CD atau compact disc merupakan sebuah media yang dapat digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah cukup besar dan dapat dibaca menggunakan detektor cahaya atau alat elektronik yang lainnya yang terbuat dari bahan plastik. Lapisan data ini dilapisi dengan lapisan tipis aluminium atau perak sehingga terlihat mengkilat dan reflektif. Lapisan yang mengandung data terdiri dari sejumlah bintik atau pit kecil tersusun secara spiral dari pusat cakram ke ujungnya. Diameter tiap pit sebesar 500 nanometer dan hal ini ternyata berada dalam daerah panjang gelombang cahaya tampak yakni sekitar 400 sampai 700 nanometer. Jarak antar pit ini sekitar beberapa kali diameter pit sehingga susunan ini dapat mendifraksikan gelombang cahaya tampak. Itulah sebabnya kita melihat warna pelangi jika CD terkena cahaya. Seperti pada percobaan yang telah kita lakukan, ketika sumber cahaya ditembakkan pada celah sempit yang ada pada CD, maka cahaya tersebut akan langsung dibelokkan atau disebarkan pada layar. Sehingga cahaya yang dihasilkan yaitu berupa warna pelangi yang ada di titik pusat dan juga gelap terang di sisi lainnya. Saya akan menjelaskan tentang interferensi cahaya. Pengertian interferensi. Interferensi adalah interaksi antar gelombang di dalam suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang tersebut sama dengan 0, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fasenya adalah 180 derajat, sehingga kedua gelombang akan saling menghilangkan. Interferensi cahaya yang bersifat membangun disebut juga interferensi konstruktif. Sedangkan interferensi yang bersifat merusak disebut juga interferensi destruktif. Jenis-jenis interferensi yaitu interferensi maksimum, interferensi minimum, dan interferensi lapisan tipis. Aplikasi interferensi pada lapisan tipis adalah yang pertama, gelembung pada sabun, yang kedua, warna-warni pada CD, yang ketiga, minyak yang tercampur dalam genangan air. Penerapan aplikasi interferensi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah minyak yang tercampur dengan air dan gelembung sabun. Minyak akan mengambang di genangan air yang ada di jalan karena kerapatan atau massa jenis minyak lebih rendah daripada massa jenis air. Cahaya yang mengenai air dan minyak akan dipantulkan. Pemantulan yang dilakukan kedua cairan ini berbeda-beda arahnya, tergantung di mana cahaya yang dipantulkan, apakah pada lapisan atas minyak atau pada lapisan antara minyak dan air. Karena minyak berbentuk cembung atau terkadang tidak beraturan, jarak antara permukaan minyak dan permukaan air tidak sama. Akibatnya, gelombang cahaya yang dipantulkan memiliki arah pantul yang berbeda-beda.
dan akan mengalami interferensi gelombang. Interferensi gelombang ini akan menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda-beda. Cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda akan menghasilkan warna yang berbeda pula. Perbedaan warna gelombang hasil interferensi gelombang cahaya yang dipantulkan inilah yang mengakibatkan timbulnya warna-warni pada lapisan minyak. Pernahkah kalian melihat gelembung sabun yang tampaknya berwarna-warni? Nah, warna pada gelembung sabun bukan disebabkan oleh pembiasan, tetapi terjadi karena interferensi konstruktif dan destruktif dari sinar yang dipantulkan oleh suatu lapisan tipis. Adanya gejala interferensi ini bukti yang paling meyakinkan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Warna-warni ini terbentuk karena adanya interferensi gelombang cahaya yang memasuki lapisan tipis sabun. Karena cahaya putih seperti sinar matahari memiliki banyak panjang gelombang, maka sinar yang masuk ke dalam lapisan sabun dan yang dipantulkan oleh lapisan sabun itu juga akan mengalami pembiasan dan pemantulan yang tidak sama. Karena masing-masing panjang gelombang memiliki indeks bias sendiri-sendiri. Lintasan yang dilalui masing-masing gelombang tidak sama. Sinar putih ini mengalami dispersi atau penguraian warna dan terbentuklah cahaya warna-warni. Gelembung sabun tampak berwarna-warni. Mengapa? Karena cahaya yang jatuh ke gelembung sabun dipantulkan dan dibiaskan secara tidak merata. Hal ini disebabkan indeks bias yang berbeda di setiap gelembung dan karena tidak samanya ketebalan gelembung sabun. Sekian dari penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.